Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat Tempa. Pemateri bisa menyapa ada di mana? Halo sahabat Tempa. Halo. Halo. Ya, senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa mendampingi pada podcast osilasi ini. Jadi osilasi itu adalah orientasi lingkungan fisika. Pada kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Yang pertama ada Prasetyo Adinegoro. Benar? Benar. Biasanya saya panggil Mas Pras. Yang kedua ada Muhammad Hafiduddin Karim. Biasa Ya. dipanggil Karim. Tapi saya biasanya manggil Mas Didin. Ya, boleh. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kiat sukses di masa pandemi ini. Jadi Mas Pras ini dan Mas Didin salah satu dari mahasiswa fisika yang memiliki prestasi selama di masa pandemi ini. Ya, Mas Pras ini selama pandemi telah mengikuti PNBB, benar? Terus sama artikel juga. Ya, artikel yang jurusan adakan di PSD itu. Sama satu lagi, Mas Pras juga merupakan salah satu finalis LKTIN. Di UNES kemarin. Jadi di bulan Juni kalau tidak salah. Juni awal. Lolos sampai babak final. Ya, terus untuk Mas Didi sendiri, dia juga PNBB, kemudian juga lolos PKM. Itu oke, yang pertama saya ingin menanyakan nih, selama pandemi ini apa sih kesibukannya selain kuliah? Wih, kalau kesibukannya gitaran aku ini. Apalagi tuh sih. Anu sih, kalau misalnya ya untuk ke arah akademis ya ngurus itu. PNBP kan memang eventnya sudah dari submitnya tuh sudah di akhir tahun. Ya. Terus untuk pengumumannya itu pendanaan sudah mulai masuk di pandemi. Nah, jadi ngurus itu sudah mulai sintesis. Terus kalau yang artikel sekarang lagi proses revisi, makanya sibuk itunya kan. Berarti sudah dari tahun kemarin sampai sekarang belum selesai, masih Iya, revisi gitu ya? yang PNBP itu, kalau yang artikel dibukanya sebenarnya dari semester pendek kemarin, cuman aku ngumpulinnya di gelombang yang kedua di tanggal 20 Agustus. Kalau Mas Didi sendiri? Ya, era pandemi ya sekarang Iya. ya. Ada yang bilang banyak yang kabut. Ada yang banyak yang bilang juga kurang kerjaan di rumah. Tapi kalau menurut saya secara pribadi ya, pandemi ini sepertinya nggak ada bedanya dengan pada masa-masa biasanya. Kesibukan tetap ada, terutama menjelang pergantian semester kemarin hingga saat ini. Banyak sekali kesibukan yang saya jalani. Ya, termasuk salah satunya. Jadi kemarin di bulan Agustus ya, alhamdulillah Agustus itu udah pengumuman PKM Timnas juga naik, kemudian ada juga pengumuman pembukaan pendaftaran KRTI, kemudian ada juga yang saya kerjakan itu PNBP dan ada 3 itu ya. Jadi pandemi atau enggak pandemi sama aja gitu ya? Sama aja. Terus kalau boleh tahu nih, Mas Pras sendiri sekarang itu lagi penelitian tentang apa? Kalau penelitiannya ini ada 2. Kalau yang pertama yang PNBP itu terkait impan tulang. Soalnya itu sebenarnya manut di di matkul semester kemarin. Jadi matkul semester kemarin itu tentang fisika keramik ini. Fisika keramik, tugas akhirnya itu disuruh buat proposal. Gitu. Disuruh buat proposal, terus disuruh ngajukan karena ada event PNBP kayak gitu. Ternyata lolos kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya proposalnya itu
bukan punyanya saya jadi timnya. Nah kan ikut terbawa gitu. Nah, terus kalau yang kedua itu tentang monitoring kandang ayam, itu tentang elektronika gitulah pokoknya. Jadi ada kandang ayam, terus kita manfaatkan teknologi IoT di sana, jadi bisa monitoring kandang ayam lewat HP. HP itu nanti aplikasinya enggak aplikasi baru, tapi aplikasinya kayak semacam WA, apa namanya? Telegram. Itu dua. gitu ya. Terus untuk Mas Didin sendiri, Saya kalau penelitian ada beberapa penelitian yang jadi fokus saya beberapa tahun ini memang. Yang pertama di bidang wahana tanpa awak. Kalau istilahnya biasa nyebutnya drone, ada yang biasa nyebut UAV, ada yang nyebut pesawat tanpa awak. Itu sudah saya memfokusi bidang itu sudah sejak 2 tahun yang lalu bersama tim dari KRTI UM. Kita sudah lama riset mengenai pesawat tanpa awak. Lalu yang satunya lagi adalah mengenai ilmu material. Ilmu material sains di fisika terutama. Saya fokusnya mendalami di topik superkapasitor dan juga termoelektrik. Jadi apakah saat kita misalkan nih kita mau penelitian, apakah kita juga mendapat pendampingan dari dosen dari jurusan atau bagaimana? Kalau terkait itu sebenarnya kita sendiri sih yang inisiatif kalau kayak gitu. Jadi misal kita mau submit apa, habis itu kan nyari dosen pembimbing tuh. Yeah. Sudah baru mulai. Jadi istilahnya kita yang kejar bola gitu. Berarti kita yang nyari gitu? Ya, kita yang nyari. Dan dosen insya Allah terbuka kalau masalah gitu-gitu. Soalnya apalagi kalau mahasiswanya ikut kegiatan lomba-lomba kan pasti senang kan. Dan juga menaikkan peringkat jurusan, fakultas ya. Itu sih pendampingannya. Berarti inisiatif dari kita sendiri gitu ya. Kalau misalnya nih kan pasti ada salah satu atau beberapa mahasiswa itu pasti ada yang kurang inisiatif. Jadi apakah mereka juga dosen dari jurusan, apakah dia juga membantu untuk mahasiswa yang lain agar mereka itu juga berinisiatif gitu loh. Jadi misalkan kan kalau master kan inisiatif, jadi dengan senang hati dosennya kan pasti membantu. Jadi kalau misalkan ada nih mahasiswa yang kurang inisiatif, tapi dia itu ingin sekali mempunyai prestasi, istilahnya mampu. Ya mampu. Itu bagaimana? Kalau misalnya aku di posisi orang itu ya, aku bakalan istilahnya pertama maksimalin diriku sendiri untuk apa yang lagi digarap. Habis itu ngedekatin orang yang inisiatif. Jadi kan kebanyakan sekarang untuk lomba-lomba mahasiswa pastinya bertim. Yeah. Nah, habis itu aku ajak dia. Jadi dialah yang tak suruh-suruh untuk istilahnya untuk penghubung gitu. Nah, kalau aku itu caranya. Kita dari kau mungkin gimana? Untuk apa nih? Untuk yang tadi, apakah penelitiannya Mas Didin mendapat pendampingan dari dosen-dosen? Kalau pendampingan tentu selalu didampingi oleh dosen jurusan, terutama pendampingan yang sangat intensif juga dari Prof. Markus, kemudian dari Pak Samsul, karena 2 bidang itu yang beberapa tahun terakhir saya tekuni. Jadi kita nggak usah khawatir ya kalau misalkan kita punya ide, kita tinggal misalkan kita punya ide apa, kita tinggal bisa menemui dosen gitu ya untuk mengkonsultasikannya. Ya walaupun dosen killer sekalipun, tapi tetap aja pasti ada pendampingan lah boy, santuy. Terus apakah kan ini penelitian, apakah dari jurusan itu menyediakan alat-alatnya gitu? Iya, kalau dari jurusan kan kita biasanya langsung pakai yang di lab gitu. Terus juga selain itu dosen-dosen pembina kan biasanya juga punya peralatannya sendiri gitu. Langsung udah kita ini. Kalau untuk pakai peralatannya yang dari dosen pembimbing itu ngomongnya langsung ke dosen pembimbing.
kalau misalnya ke jurusan kita langsung isi form aja udah gitu. Gampang sih caranya, jadi tidak perlu khawatir lagi kalau susah nyari barang. Berarti kita terfasilitasi ya. Lanjut, menurut kalian berdua nih, sukses itu apa? Indikator sukses itu apa sih? Nah, Sukses. angel wes. Aku Ya mau dia mungkin sih dari jawab. Mas Didi dulu ya. Sukses itu kalau yang kita inginkan tercapai. Capek. Sederhana definisinya. Sederhana Tapi secara pribadi kesuksesan itu diukur dari subjektivitas pribadinya masing-masing. Jadi ada yang bilang kita sudah sampai misal sudah kaya itu bisa dikatakan sukses. Ada yang bilang sudah berhasil jalan-jalan ke luar negeri itu bisa dikatakan sukses. Ada yang bilang punya mobil itu bisa sukses. Ada yang bilang apalagi ya, pokoknya terserah diri sendiri, tergantung orangnya sendiri. Ya, kalau untuk Mas Pras, Ya sebenarnya ini dah yang masih tak pikir-pikir juga, sebenarnya aku nih hidup ngapain nih, suksesan nih definisinya apa gitu. Tapi mungkin kalau yang sampai sekarang ya itu memang subjektivitas, tapi yang masih mungkin kalau bagi aku definisi kesuksesan itu ketika kita mau ngelakuin hal apapun yang kita inginkan itu tidak sampai bikin ngerepotin orang lain. Jadi intinya misalnya mau beli ini kayak ya. mau ngelakuin ini kayak itu tidak sampai ngerepotin orang lain, itu sudah Berarti kita mampu gitu ya. sederhana aja Ya. usah muluk-muluk. Ya, terus kan ini info misalkan ada info lomba itu gimana sih agar kita itu selalu update terhadap info-info lomba yang diadakan oleh misalkan kampus lain atau kampus kita sendiri itu bagaimana? Cara pertama adalah punya HP. Ya, benar. Ya kalau misalnya aku sih sering-sering pantau grup-grup jurusan ke fakultas. Habis itu selain itu juga kan kita sekarang punya Instagram, Iya. entah Instagram, entah Twitter. Nah yang kayak gitu aja manfaatin, follow akun-akun event Olimpiade kah atau LHTI kayak gitu-gitu kan Iya. pastinya banyak. Nah makanya yang gitu-gitu aja udah yang sering-sering gitu. Tapi seringnya buka TikTok sih. Kalau Mas Didi di mana? Kalau info lomba kalau misal lomba-lombanya itu diadakan oleh dari universitas atau lembaga non pemerintahan, itu biasanya bisa gampang kita ketemui ketik aja di Google info lomba terbaru, tidak ada banyak kan. Tapi untuk misal info lomba-lomba dari Kementerian Pendidikan atau kementerian lainnya yang bersifat formal, bukan bersifat formal ya, lembaga resmi negara maksudnya seperti itu biasanya ada surat sendiri ke fakultas atau ke universitas. Jadi kita harus gimana ya? Jadi kita harus menggunakan HP. Jadi kita harus benar-benar Intinya inisiatif. Inisiatif. Sekali lagi inisiatif ya Pak Boy. ya. Jadi kita harus jangan cuma sosmedan aja, tapi kita harus pantau informasi tentang lomba gitu. Pada gabut, mageran, rebahan. Ya rebahannya biar bermanfaat, Ya. scroll ya, info apa ada surat di e-office disiapkan gitu. Terus untuk ini apa? Tips dari kalian berdua mengenai agar kita sukses itu bagaimana? Tipsnya itu apa sih? Rahasianya itu tipsnya. apa? Istilahnya ini aja nggak tahu sudah bisa Ya. dikatakan sukses apa belum. Kita sukses enggak nih? Tapi kan tadi kan Mas Pras bilang kalau sukses itu berarti kita mampu. Nah, sedangkan tadi prestasi Mas Pras sendiri sudah jadi finalis, sudah buat artikel. Jadi kan pasti adalah sedikit
aku pertama memang maksimalin diri sendiri, istilahnya keluarkan versi terbaik dari kamu. Yang kedua sebenarnya aku kalau basic di akademi lomba-lomba gitu gak terlalu. Nah aku untuk nutupi hal itu, jadi aku memperkuat relasi. Jadi orang mana nih yang sering ikut lomba, nah setidaknya kalau dia tahu event, ya aku dapat info, entah dapat info terus aku ikut, atau enggak dia yang ikut terus enggak. Kalau aku gitu sih. Jadi perkuat relasi itu penting juga, selain dari diri kita sendiri yang kualitasnya tertentu. Aku gitu. Benar sih. Ya. Karena kebanyakan perlombaan di tingkat mahasiswa itu yang paling sering dilaksanakan itu adalah lomba yang berdua atau bertim. Jadi kalau kita main individualis, lebih cocoknya itu ke arah yang lebih akademik banget sekali. Kayak lomba olimpiade, kemudian lomba ya pokoknya yang mikir otak lah. Ya. Atau juga boleh, singing competition. Ya, Vokalitas solo. untuk bakat vokalis itu berapa emang ada yang solo. Tapi kebanyakan dari perlombaan adalah bukti. Karena emang salah satu tujuan dari kita kuliah di universitas adalah membangun relasi dan juga membangun suasana kerja bertim. Jadi kita sudah siap setelah kuliah ini di kehidupan nyata itu kan tantangannya adalah kita nggak hanya hidup sendiri di tengah hutan atau di tengah kuburan. Ya di rumah Ya, tua, jadi sesiap mungkin itu kita harus bisa bermasyarakat. Nah, salah satu bentuknya itu adalah melakukan kerja dengan tim. Dan itu sangat bermanfaat sekali ya kalau kita setelah lulus sudah ketika bisa bekerja dengan tim itu insya Allah lancar lah kalau kita menjalani kehidupan sehari-hari. Soalnya apa bro? Kau lulusan mana nanti itu tidak terlalu dipikirin sama masyarakat. Kalau kau yang penting diajak lagi diskusi untuk bahas apa, lagi ada kegiatan di masyarakat, lah kau tidak bisa kerja sama tim, ya udah wis entah kau lulusan mana, entah kau cum laude. Kalau tidak bisa kerja sama tim nanti di masyarakat susah. Kayak gitu. Makanya itu perlu kali. Untuk membangun kerjasama tim itu gimana ya? Maksudnya agar kita itu dalam tim itu membuat tim itu agar solid itu bagaimana? Membangun tim. Nah, kalau memang mau bikin tim yang benar-benar klop itu tentunya kan perlu waktu ya. Tapi kalau mungkin langkah awalnya yang penting pembagian kerjanya dulu yang jelas tuh. Jadi tentang pembagian kerja kalau di KU HMJ job desk namanya boy. Nah itu dah. Jadi job desknya biar jelas dulu, tidak ada tumpang tindih. Kalau misalnya job desknya sudah jelas, ada miskomunikasi dalam tim. Nah selain itu juga harus ada namanya pengertian. Jadi kalau misalnya orang ini ternyata ada kendala, ya udah sama tim harus backup dong. Kan ini juga dalam tim nantinya kan pasti ada tujuan yang ingin kita dicapai. Kalau misalnya kita terlalu kaku juga, dia ada kendala, pokoknya itu tugasnya dia gitu. Nggak bisa gitu juga. Soalnya ini ujung-ujungnya kan tujuan Ya, gitu dah. jadi kita harus saling backup gitu. Bagian tugas. Kalau Mas Didi sendiri Membuat tim. Buat tim tujuannya apa dulu nih? Kalau tujuannya adalah untuk Ikut lomba. kompetisi, untuk mendapatkan reward, kemudian mendapatkan sebuah kebanggaan, tentu yang kita bangun adalah timnya adalah harus tim-tim yang berisikan orang-orang yang benar-benar serius, ya. Kemudian berisikan orang-orang yang memang konsennya itu di situ. Apa yang dikatakan Mas Pras tadi benar mengenai pembagian tugas. Jadi pembagian tugas ini biasanya pada tim itu menyangkut pada lintas keminatan dan juga bakat dari setiap orang individu. Nah, untuk membangun tim yang solid, tim yang juara, itu tentunya kita harus benar-benar menyeleksi timnya. Kalau di apa yang saya terapkan itu standarnya sangat tinggi untuk tim ya. Karena ketika bilang tim, maka semuanya harus serius. tujuannya berarti harus capai gitu ya? Iya, harus dengan tim serius. itu. Nggak boleh
kita bercanda nggak boleh. Kalau bercanda itu maksudnya guyonan terus itu ya jangan membebani tim lah. Empat lah ya. Heeh. Kok jangan sampai dalam tim itu ada 1-2 orang yang nggak serius dan itu justru membebani tim. Jadi ketika kerja ya semua, ketika berpikir semua. Kamu membuat tim itu untuk saling melengkapi dan juga jalan sama-sama meraih tujuan. Kalau semisal 1 atau 2 aja itu tidak bisa berada posisi yang benar, Iya. itu justru akan meruntuhkan komposisi tim itu sendiri. Jadi, dalam sebuah tim kita harus sama-sama gitu ya. Iya benar sekali. Mulainya bareng, jalannya bareng, kemudian berjuang bareng, meraihnya pun bareng, selesai bareng. Kalaupun ingin mundur, mending mundur bareng. Itu tim. Aku mau tanya ini, selain kan berprestasi, terus apakah selain menekuni hal-hal tersebut, apakah juga ikut organisasi atau apa gitu, juga ikutkah? Alhamdulillah. Gitu Iya. ya. Alhamdulillah. Ini kalau yang kemarin ada PMDI, Rayon FIPA, cuman barusan Denis. Kayaknya jauh. Ya, Agustus itu baru sudah Denis. Kalau yang sekarang ini masih itu jadi DMF. Dewan Apa tuh Mahasiswa DMF? Fakultas. Oh, udah usah nanya. Sahabat Kaba belum tahu. Oh iya. Soalnya Anda pasti kenal saya. Iya. Ya itu sih kalau dari aku. Apa deh? Oh, ya. Terus kalau Mas Didi sendiri Di ikut apa sekarang? organisasi sekarang saya fokus ke ini ya. Kebanyakan ke tim kemarin dituju sebagai tim PKM Center FMIPA dan juga sekarang masih melaksanakan tugas sebagai ketua umum USRC. Apa itu? Kalau USRC itu Unmanaged System Research Center. Jadi itu adalah organisasi yang berfokus pada pengembangan riset di wahana tanpa awak dan teknologi tanpa awak di bawah Fakultas FMIPA. Seperti itu. Jadi teman-teman yang mau gabung silakan gabung. Diajakin babanya. Silakan gabung. Kalau aku suruh masuk DMF nggak bisa ya. Oh iya, belum tanya langsung. Apa? Ya silakan. Kalau mau. Jadi DMF itu kalau misalnya di pusat di negara kita Indonesia istilah yang pengertian itu TPR ya. Jadi DMF itu sebagai rumus perundang-undangan untuk para ormawa, jadi seperti saudara di depan Ya. saya ini perundang-undangannya diatur oleh jadi itu sahabat. Berarti selain prestasi organisasi juga jalan gitu ya. Apakah dengan menggeluti bidang-bidang tersebut tidak mengganggu waktu kuliah Anda berdua? Alhamdulillah sangat-sangat tidak. Kalau sekarang soalnya ini kan menuju akhir. Iya. Menuju akhir sudah semakin lama, semakin sedikit. Ya udah, jadi kalau apa namanya perkuliahan aja waktunya paling seminggu cuman ada 3 matkul. Itu pun matkul yang satu itu PKL. Makanya bakalan banyak waktu kosong. Ya udah maksimalin di sisi lain gitu. Tapi mabanya kan SKS-nya banyak. Gimana kan teman? Kalau untuk maba, ya sebenarnya kan saya pernah. Iya. Rasanya gimana rasanya? Ketika saat maba dulu, Nah, kalau saat maba dulu sebenarnya ada rasa bingung pasti untuk membagi waktu. Ya namanya awal-awal ya. Tapi sebenarnya itu bagus karena apa? Kalau kita bisa lolos nantinya dari itu, semakin ke depan itu sudah istilahnya bakalan haus dengan rasa kesibukan itu bakalan haus. Nah dari situlah bakalan terus bisa produktif. Jadi jangan takut untuk sibuk. Kalau maba walaupun SKS-nya banyak,
ikutlah sebanyak-banyaknya yang kau bisa ambil, tapi jangan lupa perhatikan kekuatan Kemampuan. fisik juga. Takutnya kalau udah kelebihan malah semua jadi tidak maksimal gitu. Itu kan Pak. Tantangan besarnya maba itu ya Ustaz. Laporan praktikum. Iya. Hati-hati kalau laporannya disuruh tulis tangan. Iya. Kalau tidak tidur. Kalau Mas Didin, Bang, Apanya nih? yang tadi untuk Sibukan. bagaimana cara membagi waktu antara organisasi, terus di olimpiade, terus juga di mata kuliah sendiri. Jujur ya, kebanyakan organisasi yang memang saya geluti itu dari maba sampai sekarang, kebanyakan itu bukan organisasi yang tidak terlalu jauh dari bidang keilmuan saya sendiri. Jadi secara keseluruhan saya bisa memahaminya, perkuliahan dan juga organisasian itu sejalan, nggak kerja dua kali lah. Kalau nanti ikut organisasi tapi kerjaannya demo mulu kan, kamu ini kan anak fisika ngapain Iya. demo? Iya. Tapi kita dulu kan KPF baru. Oh iya, Ya, itu enggak ada mipa-mipanya gitu. ya. Kalau KPF pernah jadi anggota komisioner KPF ya, Komisi Pemilihan Fakultas. Nah itu karena juga dulu itu masih maba, masih semester pertama, juga untuk biar lebih kenal akrab lah dengan kita kan masih adaptasi, jadi perlu kenal banyak orang. Ya bagus sih untuk misal kita mau kenal dengan banyak orang, mau beradaptasi, mungkin mau cari relasi kakak tingkat yang bisa membantu mengerjakan tugas kuliah kan enak. Itu waktu itu bulan September ya. Heeh. Itu langsung pemanasan otak. Apa itu? Sana Pemanasan otak langsung. Ini udah SKS-nya banyak, kita mau organisasi baru awal istilahnya gitu. Habis dari liburan namanya kelas 3 Iya. kan ya, ada kegiatan. Baru langsung seret sibuk. Aduh. Tapi enggak apa-apa. Buat. Ini buktinya masih hidup loh. IPK masih aman kan? Aman Jadi, lah. tantangan untuk maba itu di awal berarti intinya kita harus kuat gitu aja. Ya itu tadi mampu apa namanya ya, cari cara lah. Orang diri sendiri kan beda-beda caranya beradaptasi. Terus selain itu manajemen waktu itu dah yang paling penting, manajemen waktu. Karena kalau kau nggak ingat makan, oh bisa-bisa kita nggak ada di sini kalau nggak bisa manajemen waktu. Caranya gimana nih manage waktunya nih? Karena membagi waktunya Kalau gampangnya itu silakan dilihat dulu kira-kira pekerjaan mana yang deadline-nya paling. Terus yang kedua, kira-kira deadline mana yang istilahnya jauh tapi butuh pengerjaan waktu yang luar biasa panjang. Nah, itu dah dua prioritas itu yang perlu dikerjakan. Tapi jangan lupa juga di selang-selang waktu itu tetap lakukan rutinitas sebagaimana manusia. Itu simpel sebenarnya. Tapi banyak orang yang milih untuk aduh santai dah. Apa kayak gitu-gitu lah. Jadi tidak terasa udah ganti tanggal baru buku sendiri dah habis itu kayak gitu. Jadi istilahnya banyak dibuka-buka juga catatan sendiri. Kan pembagian tugasnya sudah ada. Terus tugas apa dicek-cek, nanti si kejarnya kalau nggak belum aja. Tahu ada kuis. waktu Tapi ngeceknya deadline 2 jam. ngecek si pejarnya jangan malam Senin. Oh, iya. Biasanya deadline Kenapa, itu kenapa? deadline-nya itu biasanya kebanyakan malam Senin. Jadi ketika masuk bareng server error. Tapi bagus lah ada pelanginya ya. Itu sih. kita kan ini kan di masa pandemi kan pasti banyak orang, beberapa orang atau mungkin banyak pasti orang ada itu mager gitu. Cara mengatasinya itu bagaimana? Mager ya. Kan pasti ngapain jadi kan mager gitu ya. Puaskan dulu kemageranmu, setelah puas baru berjalan lah. Mantap. Dipuaskan dulu, karena nggak puas kan nggak enak ya.
Kalau Terus, Kak? aku gimana ya? Mager tuh siapa sih yang nggak senang? Jadi bener kata-katanya. Cuman ya itu kita harus tentukan kita nih bakalan selesai magernya tuh kalau sudah mencapai apa. Jadi misalnya ini kalau misalnya aku sudah play musik ini misalnya lagi YouTubean gitu ya, lagi buka channel ini, nanti kalau misalnya udah seri kesekian udah kan terasa puas jadinya termindset sendiri gitu. Nah jadi dari sana kita bisa untuk ngestop magernya. Kalau misalnya lagi mabar misalnya dapat 2 bintang berhenti dah main ML kan. Dapat 2 bintang sudah dah selesai dah. Kayak gitu. Jadi pasang target sendiri untuk magernya tuh sampai sejauh mana. Tapi jadi nggak apa-apa ya mager, tapi di sisi lain tugas juga harus Oh, iya. Gunakan mager untuk beristirahat, mengisi waktu luang. Dia aja mager nge-game gitu. Jadi emang kalau memang kita nyari kesibukan itu pasti sibuk banget. Ketika ada waktu 1-2 hari kosong, pas tuh untuk melampiaskan kecapean. Mager deh. Los, langsung HP miring ini. Karena emang kalau kita punya aktivitas kayak kita sampai tujuan, misal kita kuliah kan, kuliah itu tujuannya ngapain gitu. Kita harus nyari hal-hal yang lain yang tidak ada di perkuliahan, ikut ekstrakurikuler atau ikut penelitian-penelitian. Itu kan salah satu kegiatan yang bisa mengisi dari kosong. Nah kalau itu memang kita jadi tujuan kita adalah seperti itu, pasti nanti malah itu kita kekurangan waktu luang. Jadi ketika ada waktu luang itu paling enak dibuat istirahat untuk mengisi energi, Setidaknya reward lah ya untuk diri sendiri. menjaga kesehatan. terus kan Anda berdua sudah berarti bisa menempatkan mager itu, kan? Terus sudah mempunyai beberapa prestasi. Apakah Anda berdua juga pernah jatuh atau gagal? Apakah pernah mengalami kegagalan terus nangis sih pernah? Berat gue itu enggak sini. Enggak lah. Gak apa kan sahabat babanya kan nggak boleh tahu kan, nggak mungkin Kasih tahu cerita kegagalan. Jangan cerita kesuksesan terus. Oh iya benar. Ya apa ya kalau urusan kemarin ini sih tapi nggak sampai nangis juga. Sebenarnya nah ya ini kan lolos nih PKM. PKM. Nah, untuk bagian yang nggak lolos. Nah itu dah. Padahal dia sudah dipersiapkan, persiapan PKM kan pasti panjang. Nah, itu sudah dipersiapkan. Perasaan topik yang sudah di proposal itu, topik yang sudah dibahas kayaknya sudah istilahnya udah cukup mantap lah. Tapi ternyata kayak gitu-gitu dah. Habis itu kalau sebelum itu mungkin yang terkait sama akademik ada lagi. Mungkin pas jadi kepanitiaan gitu baru banyak. Soalnya kerjanya dengan begitu banyak orang, jadinya kan susah untuk mengontrol itu. Kalau kegagalan itu aku ya Iya. sering sekali gagal. Tapi apa ya, kalau kita gagal itu kan nggak selalu ditunjukkan kepada orang lain. Berapa event, berapa ikut kegiatan sering mengalami kegagalan, dan itu ya emang kita beban juga menanggung tanggung jawab dengan target seperti ini. Bayangkan ketika target itu tidak bisa tercapai, pasti mengecewakan. Tentu kecewa itu tidak bisa dikesampingkan, pasti ada kecewa. Nanti ujungnya ya kita akan bangkitnya gimana gitu. Apakah akan tetap terus kecewa
menyerah. Apalagi kalau saya pribadi kebanyakan bekerja dalam tim, kalau kita menyerah, dan artinya kan kita meninggalkan teman-teman tim kita yang sama-sama berjuang bareng, sama-sama mulai bareng, kan juga beban juga nggak enak kalau kita tidak kembali semangat lagi untuk melanjutkan. Poinnya memang setelah kegagalan itu ngapain gitu. Ya. Oke, terus ini bagaimana sih caranya agar kita itu selalu produktif, inisiatif di masa pandemi ini? Apa namanya? Agar kita selalu produktif. Apa ya caranya? Kalau produktif, pertama cari nih ilmu banyak-banyak, terutama untuk kayak cara menulis, kemudian cara mengikuti perlombaan. Terutama yang banyak sekarang itu cara menulis ya, karya tulis ilmiah, buat proposal, banyakin melatih di situlah. Kemudian cara sebagai presentator juga banyakin cari ilmu di daerah itu. Kemudian biar produktifnya kan biasanya yang dilawan adalah kemalasan. Tanamkan kepada diri kalian masing-masing. Kalau misal bosan, apa kok bosan? Sampailah ke titik sampai kamu itu bosan untuk menjadi orang malas. Itu lagi pikiran luar biasa sekali katanya. Kadang itu emang saya itu bosan nganggur, bosan untuk malas-malasan itu. Kalau nganggur nggak ada apa-apa, bingung sendiri, bosan juga. Itu malah bingung. Malah nyari-nyari nanti. Kadang itu seperti itu. Ya memang kalau kamu malas-malasan, ya kok nggak bosan lah, malas-malasan terus. Kan gitu bosan. Kasarnya itu. Pasti nanti ya pasti akan terpikir sendiri teman-teman juga. Kok aku gini-gini terus? Kalau pelapor. Nah saat itulah waktu yang tepat untuk memulai itu tidak malas. Kalau aku sih mungkin gini sih, kalau kau mager-mageran terus, kau tuh nggak kelihatan keren di orang lain. Jadi aku lebih mikir gimana sih caranya biar kelihatan keren, tapi bukan penampilan loh ya maksudnya. Mungkin dari segi pemikiran kah, dari segi kemampuan diri sendiri kah. Jadi apa namanya, luangkan waktunya untuk itu. Misalnya kalau di pergaulan lagi apa namanya itu, lagi ada yang gitar musik, saya ikut belajar. Gitu. Itu termasuk produktif kan ya, bukan di bidang akademik tahun ini. Kayak gitu-gitu. Terus misalnya kita lagi kumpul sama apa namanya, kawan-kawan yang udah ilmunya istilahnya expert lah. Nah, itu sebelumnya jadi kita harus persiapkan juga, masa kita mau kalah sama mereka. Nah, itu loh gue. Jadi maksudku tampil kerennya tuh lebih ke arah sana. Jadi biar nggak kalah dengan yang lainnya juga. Itu yang mesti ditanamkan di dalam otak. Itu kayak gitu. Jadi biar nggak ketinggalan. Apa aja ditemuin. Yang penting nanti di masa depan tuh bisa dipakai. Ilmu nggak ada yang sia-sia. Terutama menekuni hal atau bidang yang jarang orang menguasai. Itu lebih penting karena ke depan itu yang dibutuhkan orang itu mesti banyak. Dan juga ketika kamu bisa, kok kemampuanku sama dengan orang-orang lain, ya bisa gini, orang lain juga bisa gitu. Kan artinya kamu akan jadi diri yang sudah banyak di pasaran itu. Kok pasaran ya? Sudah banyak di masyarakat. Di kampus lah. Ya. Jadi kamu harus punya skill, punya kemampuan yang hal itu sedikit dipelajari orang, sedikit dimiliki orang lain, terasa spesial karena kamu akan dibutuhkan. Misalnya itu Jawa tahu. Terakhir nih, mungkin ada pesan untuk para maba, silakan.
kalau tips buat kalian semua, jangan takut untuk memulai apapun sebagai karena yang negara butuhin, yang dunia butuhin itu orang baik yang berani. Kata Mas Didit Pesan saya ya, para mama. Kalau kita harus berkaca pada diri, refleksi lah, kita harus merefleksikan diri kita sendiri, bagaimana kemampuan diri kita dibandingkan kemampuan dunia secara luas. Masa kita hanya seperti ini saja? Di negara lain, di dunia luar sana, orang mulai menuju ke bulan, menuju ke Mars. Masa kita cuma ya seperti ini, pengangguran? Masih perdebatan hari lebaran. Iya. Dikatakan nganggur gak nganggur, punya kesibukan nggak sibuk kan gitu. Jadi ya kita harus memiliki daya saing lah ke depannya. Terima kasih atas kedatangannya. Sebelum kita tutup, kita jargon dulu, jargon fisika sama osilasi. Kalau tadi saya bilang fisika, jawabnya nukleon. Oh, kalau saya nanti bilang osilasi, jawabnya boys. Ya. Yuk. Fisika Nukleon. osilasi Boys. terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.